Perang melawan Iran ternyata bukan hanya membakar Teheran, tetapi juga menguras Washington dan Tel Aviv. Al Jazeera mencatat Pentagon mengakui biaya perang sudah mencapai 25 miliar dolar. Sementara sejumlah ekonom memperkirakan beban realnya bisa melonjak dari 630 miliar hingga 1 triliun dolar. Namun bukannya berhenti, Trump justru kembali meminta Kongres menyetujui tambahan dana 87,6 miliar dolar. Sebagian besar untuk kebutuhan perang Iran, dan masalahnya langkah Trump ini tidak sebebas dulu. Senat mulai mendorong resolusi World Powers agar operasi militer terhadap Iran tidak bisa terus berjalan tanpa adanya persetujuan Kongres. Tanda kesabaran politik di Washington mulai menipis di tengah tekanan publik. Di sisi lain, Israel pun mulai kehilangan sandaran utamanya. Trump mengakui sempat menyebut Netanyahu gila, sementara Netanyahu mulai bicara soal mengurangi ketergantungannya pada Amerika Serikat dan membangun kekuatan sendiri. Jika Iran memang rusak parah, mengapa kerugian terbesar justru terlihat menumpuk di pihak Amerika Serikat dan Israel? Lalu siapa sebenarnya yang menang dalam perang ini? Bagi Amerika, perang ini berubah menjadi lubang biaya. Hasilnya kecil, tetapi tagihannya membesar. Pentagon menyebut biaya perang mencapai 29 miliar dolar Amerika Serikat pada bulan Mei tahun 2026, belum termasuk perbaikan pangkalan di Kuwait dan Bahrain. Namun, angka resmi itu dianggap terlalu rendah. Anggota Kongres Ro Khanna menghitung dampak ekonomi Amerika mencapai 631 miliar dolar Amerika Serikat atau 5.000 dolar Amerika Serikat per rumah tangga. Ekonom bahkan memperkirakan skenario ekstrimnya bisa menembus 1 triliun dolar Amerika Serikat akibat lonjakan harga energi. Efeknya langsung terasa. Harga bensin Amerika melonjak ke rekor 4,23 dolar Amerika Serikat per galon, sementara Brent crude menembus 120 dolar Amerika Serikat. Tekanan itu ikut menyeret dukungan publik Trump ke titik terendah 22%. Ironisnya, alasan besar perang ini adalah membuka kembali Selat Hormuz. Padahal, Hormuz tertutup karena perang itu sendiri. Setelah ranjau Iran dan blokade Amerika mengubah jumlah energi menjadi zona krisis. Sebelum tanggal 28 Februari 2026, selat ini masih normal. Setelah ratusan miliar dolar habis, Washington hanya mengembalikan keadaan ke titik sebelum perang tanpa adanya keuntungan. Puncaknya, MOU Versailles mencantumkan komitmen rekonstruksi Iran minimal 300 miliar dolar Amerika Serikat dari Amerika dan juga mitranya. Vance membantahnya sebagai dana langsung dan menyebutnya peluang investasi. Tetapi naskahnya tetap menunjukkan komitmen pendanaan. Artinya, Amerika membayar 2 kali untuk berperang, lalu membangun kembali apa yang ia hancurkan. Iran will never have a nuclear weapon. That's what it says. It won't have one to buy, to develop. Kerugian besar juga menghantam Israel. Dari luar mereka tampak terus menyerang, tetapi agresivitas tidak otomatis berarti berhasil. Sejak awal, target Israel tegas, menghancurkan kapasitas nuklir Iran dan melumpuhkan Hezbollah. Masalahnya, klaim kemenangan IDF berbenturan dengan kenyataan lapangan. Bulan demi bulan mereka menyatakan target dihancurkan. Namun konvoi tank tetap disergap di Kfar Tabnit, tentara masih tewas akibat drone, dan terowongan Beaufort Ridge tetap aktif. Jika perang hanya menghasilkan klaim tanpa akhir, itu bukan kemenangan. Itu konflik yang menguras tenaga dan rasa aman Israel. Di luar arena tempur, kerusakan terbesar Israel justru muncul pada reputasinya. Serangan 14 Juni di Dahiyeh, ketika gempuran ke Beirut menghantam kawasan apartemen, langsung memicu kritik keras dari pihak yang selama ini paling dekat dengannya. Di forum G7, Trump tidak menutupi kejengkelannya terhadap langkah Israel tersebut. Bagi Netanyahu, pukulan politiknya lebih berat lagi. Trump bukan hanya menegur Israel secara terbuka, tetapi juga menyindir bahwa mungkin Suriah yang seharusnya menangani Hezbollah. Israel masuk perang dengan dukungan besar namun keluar dengan dendam yang belum tuntas. Operasi yang dipertanyakan dan kritik terbuka dari Gedung Putih.
Bagian ini mungkin paling sulit dibaca secara hitam putih. Secara fisik, Iran jelas menderita pukulan besar. Fasilitas rusak, sejumlah jenderal tewas, dan ekonominya makin tertekan. Tetapi hasil akhirnya tidak sesederhana daftar kerugian itu. Arsenal rudal balistik Iran terbukti mampu menembus pertahanan Israel dan pangkalan Amerika lewat rangkaian operasi True Promise 1-5. Ramalan Barat tentang runtuhnya rezim juga tidak terjadi. Posisi Supreme Leader berhasil diisi ulang tanpa kekosongan kekuasaan. Dalam MOU terbaru, Teheran bahkan mencatat kemenangan diplomatik penting. Program rudal dan dukungan Iran terhadap kelompok sekutunya secara eksplisit dikeluarkan dari agenda pembicaraan lanjutan. Dengan kata lain, isu yang paling ditakuti Israel dan Amerika Serikat justru tidak disentuh. Yang lebih mengkhawatirkan, Institute for the Study of War menilai bantuan ekonomi dalam MOU berpotensi langsung mengalir ke sektor militer. Komandan IRGC Mayor Jenderal Ahmad Fahidi juga mendesak agar aset yang dicairkan dipakai untuk membangun kembali program rudal dan drone. Iran kehilangan aset fisik, tetapi keluar dengan doktrin yang terbukti, rezim bertahan dan dana segar untuk memulihkan kekuatannya. Sekarang kita masuk ke dua permainan yang nyaris tidak perlu menembakkan peluru tetapi justru menikmati keuntungan besar. Rusia berada di posisi kedua karena mendapat manfaat dari dua arah sekaligus. Pertama dari energi. Ketika Selat Hormuz tertutup dan Brent crude melesat di atas $120 Amerika Serikat per barel, pasar mencari sumber pasokan lainnya. Di titik itulah Rusia mendapat ruang. Sebagai pemasok minyak dan gas besar untuk China serta India, Moskow menikmati keuntungan dari kekacauan energi global ketika dunia mengurangi ketergantungannya pada Timur Tengah. Kedua, dari medan uji senjata, pemakaian drone Shahid 136 dalam konflik kawasan memberi Rusia pembuktian lapangan atas sistem persenjataannya tanpa harus menanggung resiko diplomatik langsung. Namun langkah yang paling strategis ada di meja diplomasi. Rusia menawarkan untuk menampung stok uranium yang diperkaya Iran. Di tengah perang Ukraina dan tekanan sanksi Barat, Moskow justru berhasil tampil sebagai pihak yang masih dibutuhkan dalam krisis Timur Tengah sambil tetap meraup keuntungan besar dari ekspor energinya. Праздником! С днем Великой Победы! Ура! Dan di puncak daftar ada China. Inilah pemain yang paling jarang disebut secara frontal karena Beijing bergerak dengan cara yang lebih senyap. China tidak mengirim tentara dan tidak tampil sebagai pendukung militer terbuka. Tetapi sanksi resmi Departemen Keuangan dan Luar Negeri Amerika menyebut perusahaan asal China dan Hong Kong, termasuk Mustad Limited dan dipimpin oleh Liu Boyu serta Yusita Shanghai, sebagai fasilitator pengadaan senjata jutaan dolar untuk IRGC. Bukan hanya itu, entitas China juga disebut menyediakan citra satelit untuk mendukung serangan Iran terhadap pasukan Amerika Serikat. Sistem pertahanan udara HQ-16B, Manpads, hingga radar mengalir melalui jaringan ini dengan sebagian jalur disamarkan lewat Belarus. Beijing menjaga jarak dari konfrontasi dengan Washington, tetapi tetap menjadi mitra diam-diam Iran. Mereka membeli minyak Iran dengan harga diskon akibat sanksi, sementara industri pertahanannya ikut mendapat keuntungan. Di permukaan, China tetap tampak netral. Lalu, bersama Pakistan, Beijing mengajukan inisiatif 5 poin untuk perdamaian kawasan. Hasilnya, China mendapat citra sebagai penyeimbang global tanpa perlu mengeluarkan modal militer besar. Jika perang ini dibaca sebagai neraca untung rugi, hasilnya tidak sederhana. Israel gagal menuntaskan dendamnya. Amerika keluar dengan 2 tagihan. Iran kehilangan aset fisik, tetapi tetap menjaga inti strateginya. Rusia menikmati lonjakan energi, namun China mendapatkan paket lengkap. Ada keuntungan ekonomi, validasi jaringan persenjataan, ruang diplomatik kuat, dan hubungan terjaga dengan Washington. Setelah memorandum perdamaian Amerika-Iran diteken, pertanyaan berikutnya adalah kemana kawasan ini akan bergerak. Setidaknya ada 3 jalur yang mungkin terbuka. Skenario pertama, masa negosiasi 60 hari menghasilkan kesepakatan final. Dana rekonstruksi mulai masuk, Iran memulihkan kapasitas militernya bertahap,
sementara China dan Rusia menikmati posisi nyaman sebagai pemain ketiga yang tidak terkait beban sanksi sama. Skenario kedua, perundingan justru buntu. 60 hari berlalu tanpa adanya kesepakatan final. Sanksi kembali diperkeras dan biaya Amerika yang keluar berubah menjadi beban politik tanpa hasil diplomatik permanen. Dalam ruang kosong seperti itu, Israel bisa kembali mendorong operasi militer lanjutan. Skenario ketiga, dari dalam Amerika sendiri. Tekanan tokoh Kongres seperti Khanna dan Schumer bisa memaksa Pentagon membuka audit penuh biaya perang. Jika angka sebenarnya jauh melampaui 29 miliar dolar Amerika Serikat yang diakui resmi, perdebatan domestik akan meledak menjelang pemilu berikutnya. Pada akhirnya, perang Timur Tengah ini bukan hanya soal siapa yang punya rudal paling banyak atau serangan paling keras. Ini soal siapa yang keluar dengan posisi lebih baik setelah asap mereda. Amerika menghabiskan hingga 1 triliun dolar Amerika Serikat, Iran terpukul, tetapi berhasil menjaga program rudalnya tetap keluar dari meja negosiasi. Rusia memanfaatkan kekacauan energi, dan China menjadi pemenang paling senyap. Membeli minyak dengan harga murah, menguji jaringan senjatanya, lalu tampil sebagai penyeimbang diplomatik tanpa menembakkan peluru. Barat membiayai perang yang akhirnya menguntungkan lawan strategisnya. Jika Beijing bisa memengaruhi akhir konflik sebesar ini tanpa terlihat mengotori tangan, pertanyaan berikutnya jauh lebih serius. Langkah apa yang sedang mereka siapkan setelah ini? Silakan tuliskan pendapat kamu ya di kolom komentar.